Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat report Excel menggunakan Lucy, CFML, dan MariaDB. Di video sebelumnya kita sudah membuat project untuk membaca sebuah INV file. Kita sudah menjalankannya dan berhasil membaca contohnya di sini data source ya. Nah, kali ini kita akan membuat report menggunakan Speedset CFML yang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini deskripsinya kita bisa baca dan kita bisa terapkan. Nah, versi yang sekarang ada, ini udah berpembaharuan dan ini sudah banyak yang pakai ya. Nah, ini cukup bagus sebagai sebuah library yang banyak dipakai. Kita akan buka lagi projectnya. Kita akan tambahkan di bagian box ini. Saya akan tambahkan ke dependensinya. Saya akan tambahkan ke sini. Kemudian outputnya kita akan simpan di dalam folder src. Nah, nanti namanya ini. Kita tinggal buka terminal, kemudian kita akan lakukan box install. Oke, sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data table ke MariaDB yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kalau misalkan kita lihat nih kompos kita, saya akan membuat koneksi. Nah, di sini kita akan coba contohkan dengan user ya. Saya akan drop dulu. Nih, kita akan gunakan. Teman-teman nanti bisa ambil query-nya di kolom deskripsi. Nih, kita buat ID, nick, name, email, age, DOB, dan jam. Ini kita akan run. Nah, udah punya ya tabelnya. Dan kita insert contoh datanya. Ini beberapa data. Ini juga kita run. Oke, kalau misalkan ini kita lihat usernya. Ini sudah ada datanya. Nah, selanjutnya kita akan coba load ini ke indeks. Nah, pertama saya akan buat dulu di sini sebuah folder untuk model. Model, kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah CFC user model. Oke, saya akan buat komponen. Kita akan tambahkan sebuah konstruktor. Ini kita buat function init. Nah, ini kita akan returnkan this seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan satu buah public untuk mengambil seluruh data user seperti ini. Nah, kita buat array user yang kita gunakan untuk menampung user. Selanjutnya kita akan execute query-nya. Kemudian kita juga akan simpan ke dalam struct array. Kita akan ambil dan simpan ke sini. Jadi nanti array struct isinya ya. Oke, ini untuk model. Selanjutnya saya akan buat folder baru lagi untuk template. Nah, dalam template saya akan buat sebuah user template. Ini file CFM ya. Nah, di dalamnya kita akan buat table. Kita buka siap output. Nah, kita buat heading. Kita buat heading untuk report nanti ya. Ini kita dapatkan datanya dari model yang tadi kita buat. Kita bisa tambahkan ke sini. Oke, ini untuk template. Selanjutnya kita akan load ke dalam indeks ini. Nah, dalam indeks kita butuhkan dulu model. Kita akan hapus yang sebelumnya inline seperti ini. Kita akan definisikan sebuah HTML5.
Kita buat modelnya dulu dari user model. Kemudian kita load semua datanya seperti ini dan kita panggil ke dalam template. Nih, template-nya tadi kita sudah punya ya. Kita tinggal tambahkan ke sini. User template. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba load. Oke, ini datanya sudah masuk. Nah, data ini kita akan ambil berupa table atau kita download berupa table. Nah, kita akan tambahkan di dalam controller. Kita buat di sini satu lagi folder untuk controller. Nah, dalam controller kita akan buat user controller. User .cfc. Nah, di dalamnya kita buat sebuah komponen. Nah, komponen ini kita buat sebuah konstruktornya dulu. Ini konstruktornya. Selanjutnya kita akan buat untuk mendownload Excel-nya. Kita gunakan public. Kita gunakan void function. Download Excel. Nah, ini ya. Kita panggil pertama modelnya, kita akan panggil ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek split setnya. Objek split set kita akan load dari ini ya. Kita split set CFML, kemudian split set. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada ya. Kita akan panggil objeknya. Selanjutnya, ini saya akan simpan di dalam var. Selanjutnya kita akan buat headernya. Kita tadi memiliki beberapa field. Nah, ada nick, name, email, dan jam. Selanjutnya kita buat sebuah array untuk menampung row nanti. Nah, kita akan masukkan user yang tadi kita load ke dalam array. Karena kan tipenya itu struct user yang di returnkan. Nah, kita akan buat menjadi array seperti ini. Nah, karena split set ini membutuhkan array, bukan struct. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan. Nah, kita akan buat XLSX ininya, outputnya. Kalau misalkan teman-teman mau XLS, ini cukup sampai new saja. XLSX-nya ini dihilangkan. Ini file extension dapat kita XLS nanti. Tapi kalau XLSX kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan baris ke satunya. Ini untuk header ya. Kita akan tambahkan baris ke satu. Pertama kita buat title-nya, teksnya ya. Saya akan buat dengan nama laporan data pengguna. Nah, di baris satu kita akan buat sebuah blank seperti ini ya, split setnya, webhook-nya. Selanjutnya kita akan tambahkan title yang tadi supaya kita dapat di cell value-nya. Kemudian kita akan merge cell-nya ini supaya dia gabung ya sesuai dengan panjang dari header-nya. Nah, selanjutnya kita akan kasih ukuran. Sini ukurannya berapa. Nah, kemudian saya akan simpan dia di tengah-tengah. Kemudian kita akan buat header. Nah, header ini untuk kolomnya ya, kolom-kolom di reportnya. Kita ambil lagi row baru. Kita buat namanya nanti header. Kita kasih dia center. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan format datanya. Kita buat data dulu. Selanjutnya saya akan definisikan formatnya. Karena kan selnya itu kita bisa saja punya yang tipenya string, numerik, date,
time, dan lain-lain. Kemudian kita tinggal definisikan. Nah, ke dalam row-nya. Dan saya akan atur lebarnya setiap kolom ya. Nah, ini untuk mengatur. Nah, kemudian saya akan simpan outputnya itu ke dalam folder temporary. Nah, jadi di dalam rootnya saya akan buat di sini satu folder temporary seperti ini. Nah, kalau misalkan filenya sudah ada, kita akan download dan tampilkan. Nah, jadi kita akan baca direktorinya. Kemudian ini kan ditulis ya. Ini filenya kalau misalkan sudah ada dihapus dulu, kemudian diganti dengan yang baru, kemudian ditulis ulang. Nah, kalau sudah ada, kita akan munculkan sebagai download item di browsernya. Oke, sekarang kita akan masuk ke indeks ini. Nah, di indeksnya kita akan tambahkan link ya, link untuk melakukan download. Kita akan tambahkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan download. Nah, downloadnya ini kita akan buatkan dulu di sini, file download. Nah, kita buat di dalam src satu buah file download.cfm. Nah, dalam download ini kita akan buat objek dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan download Excel-nya. Kita tinggal panggil aja seperti ini. User kita download. Oke, CFM-nya ini kita save juga. Nah, sekarang kita akan refresh. Nah, sudah ada Excel-nya. Kita akan klik. Oke, ini masih load terus. Ini ada error. Variabel split set tidak ditemukan user controller. Kita coba lihat ya. User controller, kita akan cari di sini variabel split setnya. Oh, ini kurang ya. Nih, ini kita kurang huruf S ketika membuat sebuah objek. Oke, kita akan save. Kita coba lagi, kita mundur, kita download ulang. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita coba klik. Oke, ini Excel-nya. Nah, lihat. Ini data yang kita dapatkan. Sesuai ya, ini header-nya. Ini judulnya, kemudian ini header table, dan ini datanya. Kalau misalkan kita lihat di temporary yang tadi, nah di sini juga ada XLSX. Oke, ini kalau misalkan kita lihat foldernya ini berupa binary ya, bukan berupa HTML. Kita bisa lihat menggunakan sebuah text editor. Kita load misalkan ke sini ya. Tuh, ini tidak bisa dibuka. Misalkan tuh. Jadi ini sudah binary XLSX. Nah, biasanya ini filenya bisa lebih kecil dan bisa langsung digunakan. Nggak perlu di save as lagi.